Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nurdiana Putri, biasa dipanggil Nana, salah satu tim dari BGMB. Nah, sebelum kita masuk ke sesi workshopnya, sedikit saya ingin menjelaskan tentang YGMB. Nah, yang pertama, jadi YGMB ini kita mempunyai 3 program utama. Yang pertama ada Generation Girl, yaitu dikhususkan untuk para remaja perempuan yang umurnya sekitar 14 hingga 17 tahun. Nah, yang kedua ada elektif, ini untuk segala usia, namun karena pembelajarannya lebih mendalam, maka kami tegaskan untuk usia di atas 17 tahun. Lalu yang terakhir ada program pengajar belajar, ini khusus untuk guru yang mengajar, khususnya pada tingkat SMA dan juga SMK. Nah, jadi pada pekan ini kita akan membahas tentang matematika seru di masa PJJ menggunakan Google Slide, Bitmoji, dan juga Google Jamboard. Nah, materi ini akan disampaikan oleh speaker kita, yaitu Ibu Michelle. Nah, Ibu Michelle, beliau itu merupakan lulusan dari UPI yang mengawali karirnya dengan mengajar di Sekolah Dasar Citra Berkat pada awal Juli tahun 2015. Nah, pada tahun 2016 hingga 2018, beliau menjadi wali kelas dan sejak tahun 2018 menjadi guru matematika sekaligus wakil kepala sekolah di bidang kurikulum di Sekolah Dasar Citra Berkat. Nah, Ibu Michelle juga memiliki moto yaitu menjadi guru pembelajar sepanjang hayat dan berdampak. Nah, itu merupakan moto dari Ibu Michelle. Mungkin itu saja opening sekaligus pengenalan singkat dari saya. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Ibu Michelle. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua, salam kenal dari saya Ibu Michelle. Saya dari Sekolah Citra Berkat. Di sini saya akan lebih banyak berbagi hal yang sudah saya lakukan. Mungkin bisa disebutnya dengan best practice yang saya lakukan dari awal semester kemarin sampai akhir semester ini, di semester 1. Kita sama-sama belajar di sini. Saya ingin membagikan, siapa tahu Bapak Ibu di sini yang sudah mengikuti kegiatan ini terinspirasi dengan apa yang sudah saya lakukan. Seperti itu. Kita mulai saja. Akan share screen. Di sini saya mengangkat matematika seru di masa PJJ menggunakan Google Slide, Bitmoji, dan Google Jamboard. Nah, seperti kita ketahui ya Bapak Ibu Guru, saya juga sebagai guru mengalami bagaimana nih kalau mengajar matematika di masa pembelajaran normal saja, kita sudah tahu ya Bapak Ibu, kalau pembelajaran matematika itu banyak tidak disukai, bahkan sebagian anak itu menghindari pembelajaran matematika. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu, kita sudah mengetahui nih, anak-anak pasti lebih tidak menyukai matematika, mata pelajaran matematika itu. Nah, bagaimana caranya kita sebagai guru, nah ini merupakan tantangan juga nih, challenge untuk kita sebagai Bapak Ibu guru yang mengajar matematika, supaya anak-anak menanti-nantikan di masa pandemi ini, pembelajaran jarak jauh, menantikan matematika itu menjadi menyenangkan, bahkan anak-anak termotivasi loh Bapak Ibu dari dalam dirinya, yang disebut dengan motivasi internal. Sebelum waktunya itu anak-anak sudah menanti-nantikan matematika itu menjadi sesuatu yang mereka sukai, mereka belajar sambil bermain juga. Nah, bagaimana caranya? Nah, hal ini yang melatar belakangi saya banyak berpikir bagaimana ya caranya supaya membuat matematika itu menyenangkan. Nah, seperti kita lihat di sini, anak-anak ada yang mungkin bisa tertidur
Nah, berikutnya saya ingin membagikan best practice saya mungkin beberapa hal yang sudah saya lakukan. Di sekolah kami itu sudah menerapkan flip classroom. Mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan metode flip classroom, di mana metode pembelajaran ini terbalik dengan metode pembelajaran konvensional, di mana guru sudah menyiapkan atau memberikan bahan sebelum hari H pembelajaran berupa video atau slide atau berbagai panduan pembelajaran. Anak sudah membaca terlebih dahulu sebelum hari H pembelajaran matematika itu berlangsung. Jadi ketika anak datang seperti bertatap muka kita, secara langsung seperti kita ini, secara sinkronus, anak-anak sudah memiliki bekal pengetahuan. Setidaknya hari ini bakalan belajar apa, mereka jadi lebih banyak diskusi, kita tanya jawab, saling saling berinteraksi di dalam Google Meet atau Zoom yang Bapak Ibu guru buat. Kemudian kita harus bisa memainkan irama dari pembelajaran jarak jauh ini. Jangan sampai kita hanya memberikan video. Nah, bagaimana kita bisa mengatur setiap pembelajaran matematika mulai dari memberikan video, kemudian kita combine dengan seperti Bapak Ibu yang sudah tahu mungkin sudah mempraktikkan dengan Kahoot, kemudian app puzzle, nah Google Form untuk soal-soal. Lalu bagaimana jangan sampai kita hanya memberikan Google Form, kemudian hanya memberikan permainan saja. Kita harus bisa merancangnya, membuat suatu perencanaan seperti gelombang naik turun. Oh, jadi anak-anak berarti pembelajaran matematika seterusnya ada apa ya? Oh, Miss akan buat berikutnya apa ya? Nah, saya lebih ingin membagikan satu hal di sini, hands-on learning Bapak Ibu guru. Nah, jadi pembelajaran matematika itu saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu guru, jangan sampai kita hanya menjelaskan, kemudian memberikan soal, apalagi soalnya banyak, misalnya kita berikan 20 soal. Kita hanya perlu memberikan 5 soal. Yang penting tujuan pembelajarannya itu tercapai, seperti itu Bapak Ibu guru. Nah, kemudian untuk hands-on learning ini seperti apa? Jadi anak-anak lebih banyak terlibat secara langsung, dan ini masuk ke kegiatan asinkronusnya. Jadi lebih belajar mandiri Bapak Ibu. Tidak mungkin kan anak-anak terus melihat layar laptop, kemudian layar handphone. Nah, kita merancang kegiatan ini tentunya kita harus membuat panduannya nih Bapak Ibu. Panduan dalam Google Slide, membuat karya. Nah, yang pertama ini karena KD-nya berkaitan dengan pecahan, saya terpikirkan, oh bagaimana anak-anak supaya lebih fun di rumah. Mereka membuat kartu, kemudian disusun, dan hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian setelah mereka melakukan kegiatan ini, jangan lupa kita berikan kegiatan refleksi. Jadi dari sana kita bisa tahu nih anak-anak senang atau ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, pembelajaran matematika yang sudah kita berikan. Seperti itu. Berikutnya sama di sini untuk materi perbandingan Bapak Ibu, karena saya mengajar di SD, Bapak Ibu, kita sudah memberikan video, kemudian kegiatan secara sinkronus, Google Meet, bertanya, menanyakan kesulitan. Nah, kemudian kita membuat panduan kembali. Nah, bagaimana kita membuat pembelajaran itu anak-anak aktif loh. Jadi tidak hanya soal, kemudian difoto, kemudian dilampirkan nih di Google Classroom atau di WhatsApp. Jangan sampai pembelajaran matematika kita itu seperti itu, monoton. Nah, banyak berpikir lagi, ternyata saya terinspirasi dari berbagai sumber, banyak kan ya Bapak Ibu di internet. Nah, untuk perbandingan saya membuat kegiatan sweet ratio, bermain dengan permen caca nih. Jadi judulnya Let's Play and Learn. Jadi anak-anak setelah mereka sudah tahu, sudah paham, bertemu dengan gurunya di Google Meet yang saya lakukan, mereka secara mandiri nih Bapak Ibu. Jadi kita berikan kegiatan, tapi kita berikan juga durasinya. Jangan sampai kita berikan
durasi yang begitu cepat, misal 1 minggu baru dikumpulkan seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, anak-anak secara mandiri belajar perbandingan itu seperti apa ya? Misalnya merah berbanding hijau, hijau berbanding keseluruhan. Jadi mereka tahu fungsinya perbandingan itu apa sih sebenarnya. Jangan sampai hanya mengerjakan soal, kemudian anak tidak paham perbandingan itu sebenarnya seperti apa ya. Nah, di sini juga mereka belajar menyederhanakan perbandingan. Setelah itu saya bilang kepada anak-anak, kalau misalnya kalian sudah berhasil nih, kalian sudah foto, nah kalian boleh memakannya. Jadi di akhir refleksi itu anak-anak bilang, oh ternyata Miss matematika itu menyenangkan ya, bisa sambil bermain, kemudian ternyata saya bisa makan permen juga di akhirnya. Kemudian berikutnya, seperti yang kita sudah ketahui nih Bapak Ibu Guru, ini juga pembelajaran yang bisa Bapak Ibu Guru terapkan, yaitu KWL CAK. 2 minggu lalu saya mengikuti kegiatan workshop juga di sini. Ini sangat membuat anak-anak menjadi aktif untuk berkolaborasi, yang what I know, what I want to know, what I learn. Seperti itu. Goreng. Apa? Jadi di pembelajaran pertama ini Bapak Ibu Guru, anak-anak diminta untuk mengisi kolom yang pertama. Apa yang sudah mereka ketahui, kemudian apa yang ingin mereka ketahui setelah mengikuti pembelajaran PJJ. Kemudian di akhir pembelajaran mereka diminta juga mengikuti apa yang sudah mereka dapat dari pembelajaran yang mereka sudah ikuti. Ini sangat seru menurut saya Bapak Ibu Guru. Mungkin bisa diterapkan juga di pembelajaran matematika. Nah, berikutnya masuk ke dalam skala. Kalau saya, waktu zaman saya SD, skala itu belum pernah saya mendapat pembelajaran yang benar-benar, oh ternyata fungsi skala ini seperti ini loh. Nah, ini lebih ke hands-on learning lagi, di mana anak-anak dibuat untuk mengerjakan karya, membuat miniatur Monas, dan menghitung skalanya. Anak-anak pertama-tama kita ajak bisa menggunakan Google Earth loh Bapak Ibu Guru. Kita menggunakan Google Earth, kita ajak jalan-jalan, melihat Monas, kemudian melihat Menara Eiffel atau Candi Borobudur. Kemudian kita ajak mereka, kita ajak berdiskusi, nah kalian punya nggak miniaturnya di rumah? Kalau begitu, kalau punya, seperti apa ditunjukkan, kemudian kita minta nih mereka untuk membuat miniatur Monasnya, kemudian menghitung skalanya. Kan kita sudah tahu nih anak-anak, misalnya tinggi Monas itu seberapa nih yang sebenarnya. Kalian harus buat ya. Jangan lupa juga Bapak Ibu kita buat panduan bagaimana mengerjakan kegiatan secara mandiri. Nah, di sini bisa kita klik juga, saya ingin menunjukkan panduan yang kita buat. Ini adalah kombinasi antara Google Slide dengan Bitmoji. Nah, jadi mereka bisa secara mandiri mengerjakannya. Kemudian di sini anak-anak juga merasa tertantang loh Bapak Ibu Guru. Miss, saya nggak punya bahan kardus atau apa. Kamu bisa menggunakan bahan yang ada di sekitar rumahmu. Yang penting kamu membuat miniatur Monas sesuai dengan tingginya, kemudian jangan lupa dihitung ya. Nah, ternyata saya sempat terkaget-kaget, mereka mengirimkan dari mainan mereka, Lego atau apa, mereka susun dan dibuat menjadi Monas. Menurut saya ini merupakan suatu inovasi kecil yang dilakukan oleh murid. Ternyata tidak ada kardus, mereka bisa menggunakan mainan, bahan-bahan atau barang-barang yang ada di sekitar rumah mereka. Jadi mereka lebih paham, oh ternyata fungsinya skala itu seperti ini loh. Berikutnya, nah matematika juga Bapak Ibu Guru bisa dikombinasikan loh dengan mata pelajaran art, mewarnai, nah seperti ini. Nah saya memberikan challenge, di sini anak-anak belajar tentang koordinat loh Bapak Ibu.
Kemudian saya juga buat panduannya di sini. Jadi mereka secara mandiri membuat karya di mana anak-anak nanti pada akhirnya, oh ternyata Miss, hasilnya itu berupa gambar emoji loh Miss, saya ternyata berhasil. Nah, ternyata secara nggak langsung anak-anak mewarnai, kemudian sambil bermain juga belajar matematika loh Bapak Ibu Guru. Oke, di sini saya membuat panduannya. Nah, seperti ini. Kalau A10 itu warnanya harus kamu warnain misalnya putih, kemudian A7 warna kuning. Nah, sekarang apa yang kamu dapat? Nah, mereka kemudian pada akhirnya mendapatkan suatu hasil, oh ternyata bentuknya emoji. Nah, jadi anak-anak merasa senang nih Bapak Ibu. Ternyata matematika itu tidak menyeramkan loh, bisa dikombinasikan dengan kegiatan mewarnai. Nah, berikutnya ini yang sudah saya lakukan juga menggunakan Google Earth Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu Guru bisa coba juga untuk anak-anak di sekolah Bapak Ibu Guru menggunakan Google Earth. Kita ajak jalan-jalan ke sekolah, kemudian ke lingkungan sekitar mereka, itu mengobati rasa rasa kangen mereka terhadap sekolah. Mereka sempat banyak komentar, wah Miss, senang sekali untuk pembelajaran matematika. Ternyata kita bisa jalan-jalan virtual loh Miss, walaupun di saat masa pandemi seperti ini. Nah, itu membuat kondisi emosi dan emosi anak-anak itu menjadi lebih lebih terbantu di masa pandemi ini kalau menurut saya. Jadi jangan sampai membuat pembelajaran matematika itu hanya angka, angka, angka. Jadi kita bisa kombinasikan berbagai kegiatan, yang penting hasil dari pembelajaran itu tercapai seperti itu. Nah, satu lagi nih tips yang saya ingin berikan kepada Bapak Ibu Guru, pernah nggak kita memikirkan social emotional learning dari siswa? Kalau di masa normal nih Bapak Ibu Guru, mereka bisa, kalau misalnya mereka jenuh mereka bisa bermain di jam istirahat. Nah, bisa berinteraksi dengan temannya, dengan guru, dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tapi bagaimana kalau di saat pandemi ini nih, seperti ini, lebih banyak di rumah, mereka mau mengekspresikan perasaan mereka seperti apa, lebih banyak di rumah, tidak ada interaksi. Nah, kita sebagai guru harus juga memperhatikan hal ini, Bapak Ibu Guru. Nah, seperti yang ada di layar, ini adalah salah satu contoh yang saya sudah lakukan. Kegiatan-kegiatan hari besar. Nah, di sini 10 November 2020, Hari Pahlawan, di mana anak-anak di akhir pembelajaran diajak untuk berfoto bersama. Mereka bisa menggunakan topi yang mereka sering gunakan di kegiatan upacara atau topi pramuka. Jadi kita seru-seruan. Hari ini hari pahlawan loh anak-anak. Jadi di akhir kita foto bersama. Kemudian berikutnya, nah ini menurut saya ini perlu dilakukan oleh Bapak Ibu Guru, Math Scavenger Hunt, di mana anak-anak tidak hanya duduk di depan laptop nih Bapak Ibu Guru. Jadi mereka lebih banyak bergerak. Mengapa bergerak? Karena di sini di awal kegiatan saya memberikan suatu kegiatan, anak-anak hari ini kita belajar volume. Coba kalian cari benda di sekitar lingkungan rumah kalian yang ada tulisannya mililiter atau liter. Nah, mereka dengan senang mencari, bahkan ada yang membawa 2 atau 3, mereka bawa botol minyak kayu putih, atau ada yang membawa juga minyak goreng. Nah, kemudian saya masuk lagi ke kegiatan berikutnya setelah mereka mendapatkannya. Nah, kalian sudah lihat ya, kalian ubah nih menjadi dari mililiter ke liter, atau yang mendapatkan liter ubah ke mililiter. Jadi mereka lebih banyak aktivitas fun-nya itu Bapak Ibu Guru. Jadi tidak hanya duduk mendengarkan penjelasan dari saya. Jadi mereka lebih senang lah
Jadi ada kegiatan untuk berlari, cepat-cepatan untuk mendapatkan barang yang diminta oleh gurunya, seperti itu. Berikutnya, ini juga mungkin bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru, kalau ada hasil karya yang sudah dibuat oleh anak-anak, kita harus menghargainya loh Bapak Ibu guru. Kita ajak nih, kalau biasanya di sekolah kami sudah di-invite menggunakan Google Calendar, di deskripsinya anak-anak jangan lupa ya, bahwa hasil karya Monas kalian, miniatur Monas kalian, walaupun tidak terlalu bagus, tapi itu hasil kalian loh. Kita akan foto bersama. Nah, saya membuat kayak dokumentasi seperti ini, Bapak Ibu, setiap pembelajaran yang saya buat. Berikutnya, yang terakhir, brain breaks, di mana di anak-anak saya ajak bermain juga nih Bapak Ibu. Ternyata mereka tidak hanya belajar matematika, soal, tetapi mereka juga diajak untuk bergerak lagi nih Bapak Ibu guru. Nah, mereka memilih aktivitas pertama. Kalau misalnya dapat yang seperti ini, jadi anak-anak harus bergerak. Ayo kita bergerak. Posisikan laptop atau handphone kalian, kita sama-sama bergerak. Kemudian kalau misalnya dapat kupon yang lainnya atau aktivitas yang lainnya, kita membahas soal. Jadi lebih banyak aktivitas untuk bergerak, juga kemudian memperhatikan penjelasan guru, berdiskusi, jadi tidak monoton pembelajaran matematika itu. Nah, berikutnya nih Bapak Ibu guru, mungkin ini tips yang bisa dilakukan. Makan cemilan bersama. Seperti kita ketahui, kalau di kantin, mereka bisa makan bersama dengan teman-temannya. Di saat masa pandemi ini, pernah nggak kita sadar kalau anak-anak itu ternyata rindu loh dengan teman-temannya, dengan gurunya untuk berinteraksi. Di akhir pembelajaran sekitar 20 menit saya memberikan waktu anak-anak, sebelumnya sudah saya infokan untuk membawa makanan. Kita akan makan bersama yuk. Makan bersama loh, makan cemilan bersama. Nah, di akhir pembelajaran di 20 menit itu kita banyak berinteraksi. Kita ngobrol santai, kemudian banyak aktivitas yang dibuat memang secara mengalir. Nah, anak-anak senang loh Bapak Ibu. Mungkin bisa diterapkan di kegiatan Bapak Ibu nanti di semester 2. Nah, selanjutnya, pernah nggak Bapak Ibu menghargai perjalanan dari semester 1 hingga akhir semester 1 ini? Nah, saya membuat pembelajaran matematika ini, yuk anak-anak kalian tuliskan satu kata yang mengungkapkan proses pembelajaran kalian dari awal semester sampai akhir semester. Nah, anak-anak menuliskan satu kata, saya bilang kepada mereka, kalian anak-anak hebat, kalian sudah berjalan sejauh ini, belajar bersama Miss, yuk kita foto bersama, kita ungkapkan, kita selebrasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu guru bisa dilihat. Jadi mereka itu merasa, oh ya, ini selebrasi di semester pertama. Oke, berikutnya. Nah, ini lanjut ke teknologi yang sudah saya gunakan, Bapak Ibu guru. Ada Bitmoji, ada Slide, ada Jamboard, ada Edpuzzle, MyKeyboard, Kahoot, Whiteboard.ve, dan Quizzes. Saya lebih banyak nanti fokus ke ketiganya. Nah, sekarang kita akan praktik bersama nih Bapak Ibu guru, bagaimana mengcombine antara Google Slide dengan Bitmoji. Kita hanya perlu memanfaatkan fitur hyperlink, kemudian insert audio. Caranya, kita sudah mendownload aplikasi di smartphone Bapak Ibu guru, apakah sudah? Kemudian kita hubungkan dengan extension yang ada di Chrome Web Store. Seperti itu. Saya ingin menunjukkan slide 24. Oke. Apa saja nih yang bisa kita buat dari kombinasi Google Slide dengan Bitmoji? Pertama, permainan yang kita bisa buat sendiri loh. Nah, seperti ini. Saya ingin tunjukkan.
Nah, kemudian kita buat aturannya. Setelah itu, anak-anak secara mandiri memainkan permainan yang sudah kita buat nih. Ini sudah masuk ke dalam soal cerita ya, Bapak Ibu Guru. Kemudian, umur kakak 64 tahun, sedangkan umur nenek 52 tahun. Nah, perbandingannya berapa? Kalau misalnya salah, mereka harus kembali lagi. Kalau betul, mereka melanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Oh, ternyata salah, mereka harus kembali lagi. Nah, jangan lupa di sini anak-anak perlu melampirkan nih cara penyelesaian yang sudah mereka buat di kertas, kemudian difoto, dilampirkan di Google Classroom, seperti itu. Kemudian kita bisa juga buat seperti ini, Bapak, Ibu Guru. Nah, permainan, bukan lebih ke permainan, lebih ke apa ya? Nah, di sini seperti ada rute-rute dari pertama harus absen. Ini kita bisa klik, kemudian nonton video, kemudian ada challenge pertama, kemudian cek kembali kelengkapan tugas-tugasmu, akhirnya finish. Nah, ini kotak-kotak ini bisa kita klik dan ada hal yang harus diselesaikan oleh anak-anak, seperti itu. Berikutnya, yang kedua, kita bisa membuat kelas hyperlink. Nah, oke. Kelas yang hyperlink. Oke. Masih loading. Di mana kelas secara virtual kita bisa memanfaatkan insert hyperlink. Mungkin sedang loading. Kita tunggu. Nah, biasanya kan kita, Miss kok Google Form lagi kan bosen. Nah, saya sedikit berpikir lebih jauh. Saya buat kelas seperti ini, tempat virtual, semangat belajar dari rumah. Ini saya buat sendiri, kita desain Bapak Ibu menggunakan Google Slide dan Bitmoji. Kemudian di sini saya minta anak-anak untuk mencari link Google Form yang sudah diselipkan. Ada beberapa anak-anak, Miss kok pembelajaran matematika kok cuma gambar kayak gitu aja. Ternyata ada anak-anak yang lain lagi yang memberikan komentar, ada tugas lagi. Nah, di sini saya memberikan perintah, klik satu jenis makhluk hidup yang ada di ruangan kamar Miss untuk menemukan petunjuk yang tersembunyi. Mereka klik, nggak ketemu kok Miss, saya udah klik burung gagaknya, saya udah ketemu, atau klik kucingnya kok nggak ada Miss, ternyata saya selipkan di ikan ini. Nah, setelah itu maka menuju ke soal yang sudah kita berikan untuk anak-anak, seperti itu. Jadi ada hal yang berbeda di setiap kegiatan pembelajaran jarak jauh, seperti itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya kita juga bisa membuat animasi untuk Google Classroom kita. Saya ingin tunjukkan ke Bapak Ibu. Nah, ini yang sudah saya buat. Jadi Google Classroom kita itu lebih lebih terlihat. Inilah. Nah, welcome to my classroom. Nah, ini bisa bergerak kita buat juga Bapak Ibu. Oke. Berikutnya, di sini kita juga bisa membuat board game dari Google Slide dan Bitmoji. Banyak hal-hal yang bisa kita buat dari kombinasi slide dan Bitmoji. Ini lebih ke permainan juga, Bapak Ibu. Oke, pertama mereka harus menonton video, kemudian ada pertanyaan yang harus mereka buat, ada sesi bonus, dan akhirnya finish, seperti itu. Yang ini
Yang keempat ini create a Bitmoji sticker, di mana Bitmoji ini bisa kita download loh Bapak Ibu. Kita selipkan di Google Form. Jadi Google Form kita itu lebih lebih tampilannya lebih menarik. Nah, seperti ini. Kita bisa selipkan di Google Form. Berikutnya, nah, kita langsung praktik Bapak Ibu, apakah sudah berhasil untuk Bitmoji-nya di handphone? Oke. Nah, ini kita akan mensinkronkan dengan yang ada di laptop. Bapak Ibu bisa ketik Bitmoji extension di Google-nya. Setelah itu, di sini ada tampilan Add to Chrome. Maka Bapak Ibu klik Add to Chrome. Setelah itu akan diinstal. Klik Add Extension. Berikutnya masukkan dengan email dan password yang sama yang pernah dilakukan di handphone. Nah, jangan lupa ya Bapak Ibu, biasanya tidak terlihat nih. Di sini ada yang seperti ini. Bapak Ibu bisa klik. Kemudian klik pin yang supaya terlihat di bagian sininya. Bitmoji kita. Jangan lupa diklik di pin. Oke, klik pin ya. Supaya terlihat dan kita bisa mengetikkan berbagai macam kata di sini. Misal kita bisa ketikkan good job misalnya. Nah, kita bisa pakai nih Bapak Ibu. Kira-kira yang cocok yang mana? Klik kanan, copy image. Kira-kira good job yang mana ya? Oh, yang ini. Lebih cocoknya yang mana? Nah, ini juga saya menggunakan Bitmoji. Sekarang kita langsung praktek saja ya kali ya Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat permainan. Ibu Misel, mungkin bisa di-share dulu aja linknya ke chatbox. Untuk daftar hadir kali ya, Bu? Iya, boleh sama link yang akan digunakan nanti. Oh, ini kita prakteknya di laptop masing-masing, Bu. Nah, Bapak Ibu bisa praktik langsung. Iya. Dan untuk Bapak Ibu guru yang ingin bertanya atau kebingungan bisa langsung unmute aja pas lagi sesi prakteknya. Apakah udah bisa atau belum? Ini saya akan mengajak praktek untuk membuat permainan menggunakan slide dan Bitmoji. Pertama nih Bapak Ibu bisa menggunakan template yang ada di Slidesgo juga boleh. Itu sangat banyak template menarik. Nah, saya tunjukkan ya Bapak Ibu di Slidesgo. Di sini kita bisa menggunakan template yang cocok. Saya menggunakan itu juga di sini. Nah, berikutnya untuk permainan tentunya mohon maaf Bu Misel. Mohon maaf Bu, ada yang bertanya ini. Apa namanya? Iya. Kalau misalnya mau pakai Bitmoji-nya di laptop tadi itu caranya seperti apa ya? Mungkin agak kecepatan sedikit tadi ketika mau pakai. Nah, itu boleh diurutkan satu persatu gimana caranya. Mohon maaf ya Bu ya, mungkin tadi agak Iya. Nah, ini cara pakai Bitmoji extension-nya ya berarti ya. Mungkin kita pelan-pelan sedikit, mundur sedikit. Nah, agar Bapak Ibu nih kayaknya dari tadi banyak yang bertanya kalau misalnya di laptop sebagaimana caranya pakainya. Iya. Pertama-tama kalau Bapak Ibu sudah berhasil di handphone, sudah selfie, pasti diminta selfie terlebih dahulu, masuk menggunakan email, kemudian kita atur
tampilan wajah kita seperti apa, kemudian pakaian yang digunakan, tentunya pakaian yang formal ya Bapak Ibu guru, karena kita kan akan menampilkannya kepada anak murid. Jadi seperti itu tokoh kartun kita loh. Nah, kemudian setelah berhasil, kita masuk ke laptop nih Bapak Ibu. Sudah masuk ke laptop semua. Di Google kita ketikkan Bitmoji extension. Apakah sudah? Iya, untuk Bapak Ibu yang mungkin belum masih kebingungan bisa langsung unmute aja nanya apakah sudah pada terinstall. Iya. Oke, jadi sudah bisa ya Pak Sunarto ya? Oke, kita sama-sama untuk mensinkronkan. Nah, ketika sudah ada Bitmoji extension, kalau sudah ada tampilan seperti ini, kita klik Add to Chrome, Bapak Ibu. Kalau sudah Add to Chrome, pasti ada muncul seperti ini. Apakah akan menambahkan Bitmoji, Add Bitmoji, kita klik Add Extension-nya. Jika sudah berhasil, Bapak Ibu bisa memasukkannya nih, nanti ada tampilan seperti ini. Kita tidak mengklik yang login with Snapchat, tapi kita masukkan email kita, kemudian password-nya. Email dan password yang sama yang kita gunakan pada saat masuk aplikasi Bitmoji di smartphone kita, di handphone kita. Apakah sudah banyak yang berhasil? Masih loading, Kak. Iya. Kalau sudah masuk, Daftar dengan email, Miss ya? iya Kan ada betul dua Ibu. pilihan, Snapchat, kemudian daftar dengan email gitu. Iya, emailnya yang email pertama kali Ibu masukkan pada saat Bitmoji yang di handphone itu Ibu. Yang sama. Dengan password yang sama juga. Kalau sudah berhasil, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Jangan lupa, di sini ada logo atau foto kita. Kita klik extension-nya, Bapak Ibu. Kita cari apakah ada Bitmoji. Nah, jangan lupa kita pin supaya muncul Bitmoji-nya di pinggir sini. Kalau misalnya saya klik unpin, nah, maka tidak ada nih di sini Bitmoji extension-nya. Maka kita harus klik pin terlebih dahulu supaya muncul. Nah, kalau seperti ini sudah berhasil, Bapak Ibu. Ya, gimana Bapak Ibu masih ada yang belum berhasil atau masih bingung? Mungkin caranya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Kita bisa menggunakan banyak
Bitmoji. Misal kita mau download nih, kita bisa klik save image as apa. Atau kita mau gunakan di slide, kita tinggal klik kanan, kemudian copy image, terus kita paste di Google Slide-nya. Apakah ada yang masih kesulitan, Bapak Ibu? Ya, biar nanti diulang lagi di pas tontonan video ulang biar bisa lanjut aja, Miss. Iya, Prakteknya, oke. iya. Iya, betul. Berarti nanti bisa ditonton ulang kali. Iya, Oke, saya Bunda. akan lanjutkan. Nah, saya juga mau, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu atau ada yang misalnya belum, ini bisa kita gunakan loh Bapak Ibu di Slides.Go. Ini banyak template yang ditawarkan untuk kita sebagai guru supaya slide kita itu menarik. Saya akan tunjukkan. Di sini bisa kita masukkan Bapak Ibu ke slide, Google Slide atau ke PowerPoint juga. Ini banyak pilihan yang menarik. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan nih nanti di semester 2, kemungkinan mungkin sekolah Bapak Ibu ada yang sudah tatap muka atau ada yang masih PJJ. Nah, ini bisa banyak pilihan di sini. Berikutnya, kita akan praktek bersama-sama. Tentunya kalau mau membuat permainan nih Bapak Ibu, hal pertama kita harus kasih judul dong, permainan kita itu apa. Nah, kita misal kalau saya mengambil perbandingan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kayaknya kurang apa ya, kurang menarik nih kalau nggak kita tambahkan ya Bitmoji dari yang kita sudah buat. Oke. Kita mau pilih yang mana nih Bapak Ibu? Banyak di sini pilihannya. Oke, mungkin saya akan pilih yang ini. Tinggal klik kanan, copy image, kemudian kita paste di sini. Nah, misalnya ini permainan yang kita buat ya Bapak Ibu, perbandingan. Berikutnya di slide kedua nih Bapak Ibu, kita harus membuat peraturan dong. Kita sudah buat permainan, tentunya harus ada aturan. Biasanya kalau saya matematika ini, saya tidak mau hanya jawabannya saja, tapi perlu mengerjakan setiap soal yang ada di permainan yang saya buat. Kemudian tulis caranya di buku kalian, di buku tulis pekerjaan sekolah, PS itu. Kemudian langkah kedua kalian harus ikuti ya setiap petunjuk yang ada dan selesaikan sampai finish. Berikutnya di slide ketiga nih Bapak Ibu. Tentunya di slide ketiga kita harus membuat tombol start. Nah, kita akan buat tombol start. Kita insert, kemudian shape, kemudian nah, kita buat, kita atur nih ketebalannya, bisa warna putih, Bapak Ibu. Saya menggunakan yang putih untuk pinggirnya. Oke. Nah, di sini kita ketikkan start. Oke. Supaya anak-anak tahu, oh berarti permainannya sudah mulai ya. Oke. Nah, kemudian kayaknya kurang menarik kalau cuma tombol start saja. Kita menggunakan Bitmoji lagi nih Bapak Ibu.
Biasanya kalau Bitmoji ini kita tunggu, nah sebentar maka akan muncul. Nah, saya akan ketika nih bagusnya Bitmoji ini kita bisa menyesuaikan nih. Kira-kira gambar mana nih yang mewakili. Saya akan ketikkan ayu. Oke. Kira-kira yang cocok yang mana ya? Oke. Apakah kamu sudah siap? Oke, saya akan ambil yang ini misalnya. Oke. Nah, kita perbesar. Kemudian saya ambil lagi nih. Yang ada 1, 2, 3 misalnya. Go. Saya ambil yang ini. Klik kanan, copy image. Kemudian kita paste di sini. Oke. Nah, nanti kita hyperlink-kannya terakhir ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian di yang keempat ini sudah masuk ke dalam soal nih Bapak Ibu. Soal matematika yang ingin kita berikan untuk anak-anak. Ini saya sudah buat, tentunya tadi sama seperti tadi menggunakan insert, kemudian kita pilih nih bentuknya. Nah, misalnya ini. Kemudian buat lagi nih pilihannya nih Bapak Ibu. Nanti kita hyperlink-kannya nanti. Oke, nah. Kita sudah buat ketikan seperti ini, soalnya, kemudian buat pilihannya, biasanya saya menggunakan 3 pilihan. Tentunya di sini diminta berapakah perbandingan umur kakek dengan umur nenek. Nah, tentunya anak-anak harus menyederhanakan perbandingannya. Kalau misalnya ini kita bisa membuat jawaban yang mengecoh anak-anak. Oke. Berikutnya, setelah slide soal, tentunya yang kelima nih Bapak Ibu, kita bisa menyelipkan kalau misalnya anak-anak itu betul jawabannya, maka kita kasih seperti ini. Oke. Kalau anak-anak betul jawabannya, kita harus ketikkan misalnya, saya buat warna merah, warna putih terlebih. Oke. Kamu bisa. Oke. Kemudian, ayo coba soal berikutnya. Ayo coba soal berikutnya. Nah, ini untuk mereka yang sudah berhasil nih Bapak Ibu. Oke. Mengerjakan soal. Ayo, kamu bisa, ayo coba soal berikutnya. Nah, tentunya kita harus membuat tanda panah terlebih dahulu. Cek, kemudian kita tanda panah. Nah, ini. Jadi, kalau kamu sudah bisa, berarti kamu lanjut ke soal berikutnya. Oke. Ini kita ketikkan kata next. Nah, artinya lanjut ke soal berikutnya. Saya ambil warna putih. Oke. Nah, next-nya ini harus kita perbesar. Supaya. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil mengikuti. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Kesulitan. Oke. Nah, berikutnya kayaknya nggak apa ya, kalau slide-nya seperti ini saja kurang menarik. Nah, kita menggunakan lagi karena kombinasi antara slide dan Bitmoji, kita ketikkan kata misalnya good job. Nah, di sini. Ini cocok sekali untuk anak-anak di SD ataupun TK.
kira-kira ekspresi good job yang oke yang mana ya? Oke, saya akan pakai yang ini. Tinggal paste. Nah, good job. Nah, berikutnya setelah slide ini kita buat slide di mana kalau anak-anak belum tepat, nah pasti akan diarahkan ke slide ini nih Bapak Ibu. Saya akan copy paste saja supaya lebih ini. Copy, kemudian kita paste di sini Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, kalau misalnya jawabannya belum tepat, kata-katanya seperti ini. Ups, belum tepat. Ayo, coba hitung lagi. Nah, ini slide saat anak-anak jawabannya belum tepat. Mereka mengklik jawaban yang belum tepat. Oke, nah kita supaya nggak terlalu banyak membuat ini kita tinggal copy paste saja nih Bapak Ibu. Saya copy, kemudian saya paste di slide berikutnya nih. Oke, tinggal diganti saja. Di sini katanya bukan next, tapi coba kembali. Kita kecilkan hurufnya biar nah, oke, sudah. Nah, kemudian supaya lebih menarik, tentunya kita menggunakan Bitmoji lagi. Kalau misalnya salah nih, kita ambil stiker Bitmojinya yang sedih. Saya ambil ini, klik kanan, copy, kemudian kita paste. Nah, kemudian apa hanya satu soal? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita tinggal klik soal pertama. Kemudian kita duplikat slide-nya. Nah, kemudian di sini kita klik, kita drag. Nah, kita taruh di yang ini. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mengganti nih Bapak Ibu soal kedua. Jadi nggak perlu buat lagi kotak. Nah, kita tinggal duplicate slide, kemudian kita atur slide-nya mau di urutan keberapa, seperti itu. Kemudian untuk soal kedua misalnya. Bapak Ibu bisa sambil praktik ya, untuk acara. Misal, kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Dan sisanya kue keju misalnya. Berapa perbandingan? Miss nanya, Iya, boleh Bu. gini saya lihat punya teman-teman ketika presentasi di pelatihan itu emojinya pakai kerudung macam-macam gitu. Soalnya kan saya ngajar di pondokan. Saya cari barusan di emoji pertama itu udah ada, itu gimana, Miss? Kerudung ya Bu ya. Iya. Kalau selfie-nya menggunakan kerudung bisa Ibu. Sudah pernah dilakukan? Coba.
selfie di awalnya? Sudah pakai kerudung. Berarti harus Jadi dicari. berdasarkan Iya, gimana? berarti harus dicari di ininya kali ya Bu ya, aksesoris yang digunakannya. Sudah dicari, dah ada cuma model-model rambut, terus aksesorisnya itu topi gitu. Saya lihat slide-nya teman-teman itu pas daring, itu banyak yang seperti itu gambar-gambarnya. Kok lucu, saya kira di mana baru tahu pakai ini. Oh iya Ibu. Kalau di Facebook itu ada. Iya, itu beda lagi. Kalau ini Bitmoji. Pernah dicoba selfie menggunakan kerudungnya, Ibu? Sudah barusan. Oh. Pas awal pertama. Pasti kayaknya itu di pengaturannya, Ibu. Jadi mau Begitu lebih ya. lebih apa? Maksudnya menggunakan kerudung gitu kan ya, Bu ya. Rambutnya tidak terlihat. Gitu. Ya nanti dicoba lagi deh, Mas. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Kemudian ini jawabannya, saya lanjut lagi Bapak Ibu. Oke. Kemudian, nah, kenapa saya buat seperti ini? Jadi, anak-anak akan secara mandiri, tidak didampingi oleh gurunya, tapi lebih kegiatan asinkronusnya. Anak-anak ini mengerjakan soal, tapi nanti mereka kalau misalnya kurang tepat, diarahkan untuk mencoba kembali, seperti itu Bapak Ibu Guru. Nah, di sini jawabannya yang betul tentunya yang 11 banding 9 ya Bapak Ibu. Lebih ke jawaban yang sudah disederhanakan. Nah, kemudian bagaimana nih? Kalau kita sudah buat seperti ini, sebelum kita hyperlink, kita tinggal tadi kita duplicate slide-nya, kita masukkan ke ini setelah soal ini. Kemudian yang ini juga. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi nih Bapak Ibu buat lagi. Kemudian dari awal kotak-kotaknya. Nah, kita masukkan ke sini. Ini hanya 2 soal. Kalau mau 3 soal kita bisa tambahkan. Nah, kita tinggal duplicate lagi. Nah, kita masukkan ke sini. Tinggal kita ganti saja. Soalnya mau seperti apa. Kemudian bisa sambil praktek mungkin Bapak Ibu. Saya lebih banyak ke soal perbandingan. Emang, oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, apakah sudah berhasil menghubungkannya ke laptop Bapak Ibu? Semoga sudah berhasil. Oke. Mungkin ini ada sambil bisa jawab pertanyaannya Bu, ada dari Bu Aisyah nanya saat proses pembuatan soal seperti ini dengan Bitmoji harus terus terhubung internet ya? Seharusnya lebih baik seperti itu. Iya, terhubung. Sebenarnya bisa dalam kondisi offline,
Tapi awalnya harus terhubung dulu ke internet, nanti setelah dikondisikan secara offline, nanti kalau misalnya terhubung dengan internet lagi, otomatis akan menyimpan, karena ini semuanya dikerjakan di Drive. Nah, saya akan duplicate lagi, Bapak Ibu. Nah, kita masukkan nih ke sini. Oke. Nah, karena ini soal terakhir, Bapak Ibu, jadi di sini harus kita masukkan dulu yang maaf, harus mencoba kembali. Kenapa? Diletakkan terlebih dahulu yang maaf harus belum tepat, harus kita letakkan setelah soal ketiga, karena ini adalah soal penutup, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir nggak mungkin good job dong. Nah, next-nya kita hapus. Ini adalah soal penutup, maka di sini kita kamu berhasil. Oke. Jangan lupa ya, upload, jangan lupa ya, lampirkan misalnya. Lampirkan caranya di Google Classroom. Oke, saya akan perkecil terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, tentunya nggak good job lagi. Kita menggunakan yang lain. Oke. Nah, sudah selesai. Oke. Kamu berhasil. Oke, nah. Next, kemudian try again, berhasil. Oke, nah. Kemudian setelah seperti ini, bagaimana nih Bapak Ibu kita menggunakan insert hyperlink. Kita bisa klik start-nya. Di sini kita klik ini, Bapak Ibu, kita akan menghubungkannya ke slide yang keempat tentunya. Nah, slide 4. Oke. Slide soal pertama. Jadi setelah anak-anak klik start, akan terhubung ke slide yang pertama. Nah, berikutnya. Kira-kira ini jawabannya yang benar yang mana ya Bapak Ibu? Yang 32 banding 26, 16 banding 13, atau 13 banding 16? Itu Ibu Yun menjawab, Bu. 32 banding 26. 32 banding 26. Umur kakek berbanding umur nenek. Oke. Terima kasih Ibu sudah menjawab. Oke, berarti jawabannya yang ini. Nah, kalau jawaban yang betul, kita klik kotak ini, Bapak Ibu. Nah, kita hyperlink kan ke slide, kita cari di sini Bapak Ibu, ke slide yang, yang good job, berarti slide 5 nih. Berarti harus dihubungkan ke slide 5. Nah, klik, jangan lupa nih, kadang suka terlupa, klik ini Bapak Ibu. Nah, kalau jawaban betul, berarti nanti anak-anak diarahkan ke slide yang, wah kamu bisa, kamu berhasil, ayo coba soal berikutnya. Nah, kalau salah, kita klik lagi nih kotaknya Bapak Ibu, kemudian kita linkkan ke, ternyata ini yang harus mencoba kembali, ini ada di slide, kita lihat di sini Bapak Ibu, ada di slide 6. Nah, maka di sini kita klik, kita masukkan ke slide 6, klik ini. Begitupun yang ini, karena ini belum tepat,
kita hubungkan juga ke slide 6. Oke. Nah, soal pertama sudah. Nah, soal berikutnya. Sebelum ke soal berikutnya, tentunya yang ini juga harus kita hyperlink-kan, Bapak Ibu. Kan anak-anak nanti sudah mengklik jawaban benar, kemudian masuk ke good job. Berikutnya, mereka harus melanjutkan ke soal berikutnya nih. Kita hyperlink-kan tanda panah next-nya ke soal kedua. Oh, soal kedua ternyata ada di slide 7. Kita cari nih Bapak Ibu, oh slide 7. Nah, sekarang yang belum tepat. Berarti kalau belum tepat, anak-anak nih nanti secara mandiri sudah tahu ternyata jawaban saya belum tepat. Jadi harus mencari lagi. Mereka secara mandiri udah tahu ternyata jawaban saya belum tepat. Jadi saya harus mencoba lagi. Jadi tanda panah try again ini kita linkkan ke soal yang tadi Bapak Ibu. Ke soal yang pertama. Oh, di slide 4 ternyata soal pertama. Oke, kita klik. Nah, begitupun yang ini nih Bapak Ibu, soal kedua, jawabannya yang betul tentunya yang 11 banding 9. Karena di sini saya mintanya keju berbanding coklat, bukan coklat berbanding keju. Kalau jawaban yang betul, oh berarti berikutnya ke slide 8. Nah, kalau yang salah kita lihat nih, oh yang di sini yang harus mencoba kembali ada di slide 9. Berarti yang Ini webinar, Pak. Hmm. Kurang ya aku. kita hubungkan ke slide 9, Bapak Ibu. Oke. Kita hubungkan ke slide 9. Nah, ini pun sama. Tidak suka ya. Wah. Ini saya materi matematika. Ke slide 9 seperti itu. Nah, ini pun sama Bapak Ibu. Kita hubungkan nih ke slide 10. Karena harus mencoba soal berikutnya. Oke. Ini sudah kita hubungkan tadi Bapak Ibu ke slide 10. Nah, kalau misalnya salah, ya sudah ingat mereka harus kembali lagi ke slide yang ada soal kedua. Slide 7. Oke. Nah, begitupun yang terakhir. Kalau yang terakhir tentu jawabannya 420. Nah, berarti ke slide yang paling terakhir. Slide 12. Oke. Nah, kalau yang belum tepat, kita arahkan ke slide 11. Yang belum tepat juga kita arahkan ke slide 3. Yang belum tepat kita arahkan ke slide 11 juga. Karena slide 11 itu isinya, maaf, belum tepat. Oke, yang ini. Kita bisa melihat slide 9, 10, 11 ini di bagian kiri ya, Bapak Ibu. Nah, jangan lupa ikuti setiap aturan yang ada, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan semangat. Nah, bisa masukkan file, insert, file audio tadi kita masukkan Bapak Ibu. Jadi permainan ini benar-benar seperti ya kita membuatnya Bapak Ibu. Memang buatan kita. Jadi kita masukkan rekaman suara kita di sini. Jangan lupa kita atur nih Bapak Ibu secara otomatis nanti berputar suaranya kita. Oke. Nah, sekarang tinggal kita present.
mungkin saya akan share audio terlebih dahulu kali ya, supaya terdengar suaranya. Oke, nah ini Bapak Ibu kita sudah berhasil untuk membuatnya. Nah, berikutnya Halo, selamat pagi kelas 5A, kelas 5B, ada kelas suara, 5C. kemudian mereka klik start. Nah, mereka mengerjakan, oh ternyata jawaban saya belum tepat. Nah, berarti harus kembali lagi. Setelah mereka coba lagi menyelesaikan, nah ternyata saya berhasil. Kalau berhasil berarti ke soal berikutnya. Kalau belum tepat, berarti harus kembali lagi. Nah, ya belum tepat. Oke. Oke, kalau sudah tepat, jadi mereka diarahkan ke slide terakhir. Kamu berhasil, jangan lupa ya lampirkan caranya di Google Classroom. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin permainan yang bisa kita buat. Atau Bapak Ibu juga bisa membuat kelas virtual dengan Bitmoji seperti ini. Saya mau menunjukkan, nanti Bapak Ibu akan diberikan link daftar hadir. Bu Misel, mungkin ini sambil menunggu ada yang bertanya dari Bu Diana. Nanti anak-anak mainnya gimana ya? Apakah slide di-share ke mereka atau kita share screen gitu waktu Zoom Oh class? iya, betul. Nah, kalau yang secara kita nggak sinkronus seperti ini, kita bisa lampirkannya di Google Classroom, Bapak Ibu. Nah, saya buka lagi ya permainan yang tadi. Nah, kita kan punya, misalnya saya buka Google Classroom saya. Jadi kalau misalnya nggak mau tatap muka, anak-anak secara mandiri nih mengerjakan di handphone atau misalnya di laptop, seperti ini Bapak Ibu. Saya akan buka dulu. Nah, saya akan buka. Mungkin Bapak Ibu bisa juga, kalau tidak menggunakan Google Classroom, bisa share linknya di WhatsApp, atau misalnya di platform yang lainnya, mungkin bisa. Kita tinggal share link saja. Misalnya saya akan buka misalnya Google Classroom saya nih Bapak Ibu. Memang, nah oke. Sudah sedang proses. Ini sedang proses. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu kita klik. Kalau di Google Classroom juga bisa, di WhatsApp juga bisa. Tinggal create assignment. Oke. Lalu linknya seperti apa? Nah, kita tunggu dulu. Bapak Ibu jangan men-share link yang ini. Karena kalau yang ini, itu nanti munculnya akan bukan permainan, seperti presentasi yang berurutan. Klik file, nah publish to the web, kemudian kita klik publish, Bapak Ibu. Nah, nanti ada linknya nih Bapak Ibu, tinggal copy paste saja di sini. Nah, kemudian kita lampirkan. Kalau yang sudah menggunakan Google Classroom, nah seperti ini Bapak Ibu. Tinggal nanti kita tugaskan mereka tinggal mengklik permainannya,
kemudian mengerjakan, hasil pekerjaannya dilampirkan. Karena tidak mungkin kan PJJ tatap muka. Terus menerus misalnya lewat Google Meet atau Zoom, pasti ada sesi di mana anak-anak harus belajar secara mandiri. Seperti ini Bapak, seperti ini Ibu, apakah sudah terjawab? Atau link ini, iya betul, sama-sama Bu. Jadi atau link ini kita bisa share di WhatsApp. Anak-anak hari ini kita belajar mandiri terlebih dahulu ya, nanti Miss akan cek. Kalian bermain, tapi jangan lupa caranya dilampirkan atau difoto misalnya. Seperti itu. Jadi nanti yang muncul ini, kalau misalnya yang tadi Bapak Ibu, yang publish to the web itu, kita langsung, misalnya saya copy paste, yang muncul ini langsung seperti ini. Jadi bukan slide yang tadi bisa diedit-edit. Anak-anak langsung diarahkan ke dalam permainannya. Seperti itu. Berikutnya, Bapak Ibu juga bisa membuat slide combine dengan Bitmoji. Seperti ini Bapak Ibu, kelas virtual, bisa melihat mungkin. Nah, di sini saya biasanya anak-anak, kalian kalau mau mengerjakan tugas PJJ-nya Miss, kalian harus mengklik loh, misalnya cari bilangan yang bukan bilangan kubik. Nah, saya selipkan nih link tugasnya Bapak Ibu di sini. Nanti akan menuju ke link tugas yang sudah kita. Oke. Tadinya saya mau memberikan daftar hadir. Mungkin daftar hadirnya bisa di-share kali ya, Bu, sambil berjalan supaya iya. Jadi untuk mengisi daftar hadir nanti Bapak Ibu di akhir linknya sudah diberikan sekarang, tapi di akhir sesi nanti Bapak Ibu harus mengklik. Misalnya Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan ke anak-anak membuat kelas virtual yang seperti tadi. Kalau saya meminta Bapak Ibu cari bilangan yang bukan bilangan kubik. Nah, di situ nanti ada link yang akan bisa diklik untuk mengisi daftar hadir. Nah, ini juga bisa diterapkan Bapak Ibu di pembelajaran matematika. Seperti itu. Kita lanjut mungkin ke Google Jamboard-nya ya Bapak Ibu. Oke. Mungkin saya minta Bapak Ibu di sini saling interaksi ya, kita berkolaborasi. Saya jadi gurunya, mungkin Bapak Ibu jadi muridnya. Nah, ini salah satu. Oke, bisa di-share kali ya Bapak, Ibu. Jadi boleh minta bantuan. Iya, udah aku share, bisa dibuka di chat box aja Bapak Ibu. Mungkin minta bantuannya Bapak Ibu, kita saling, jadi saya mau workshop ini juga ada interaksinya. Oke. Nah, biasanya kita juga bisa terapkan nih di pembelajaran matematika kepada anak-anak. Salah satu caranya nih Bapak Ibu, biasanya supaya anak-anak bisa masuk, kita harus ubah dulu aksesnya Bapak Ibu. Jangan sampai di sini aksesnya, biasanya saya ubah jadi anyone with the link, tapi jadi editor, bukan viewer. Kalau viewer, mereka nggak bisa kolaborasi sama kita. Kemudian copy link, kita masukkan ke Google Classroom atau WhatsApp, mereka diminta masuk. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan nama menggunakan sticky note seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya. Nama, kemudian Bapak Ibu bisa di sini berkolaborasi dengan saya, bagian kiri untuk bilangan komposit, bagian kanan untuk bilangan prima. Jadi Bapak Ibu boleh menyebutkan nama menggunakan sticky note, seperti yang saya ini, saya akan menyebutkan bilangan prima. Sticky note saya akan
ketikkan nama saya dulu, kemudian saya akan sebutkan bilangan prima. Oke. 2. Oke, saya akan geser di sini. Sekarang Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu juga ambil bagian, boleh bilangan komposit, boleh bilangan prima. Oke. Bapak Ibu boleh, caranya seperti ini ya. Silahkan Bapak Ibu ikut. Saya tunggu, sebutkan nama, kalau mau misalnya bilangan komposit berarti letakkan di bagian kiri. Kalau mau bilangan prima, letakkan di bagian kanan. Caranya tinggal klik kiri yang ada sticky note-nya, Bapak Ibu, ketikkan nama, bilangannya, diketikkan seperti itu. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang bingung? Ya, terima kasih Bu Yuyun. Ya, 4 katanya, 4 bilangan komposit. Oke, terima kasih. Saya tunggu lagi Bapak Ibu guru. Oke. Nah, Ibu Ana bisa. Nah, kita bisa. Nah, oke, terima kasih Bu Ana. Berarti 2, berarti boleh bilangan yang lain Bu selain 2 bilangan primanya. Nah, ini fungsinya Google Jamboard ini Bapak Ibu banyak. Bahkan kita bisa mengambil worksheet, kita masukkan ke dalam Google Jamboard ini, jadi anak-anak bisa secara langsung berinteraksi dengan kita. Saya tunggu lagi Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau mencoba? Ibu Yuyun, Ibu Ana. Oke, nah, ada 18. Bisa menggunakan sticky note ya Bapak Ibu nih di sebelah kiri. Kemudian Bapak Ibu bisa ketikkan nama atau mau pilih warna hijau deh atau warna biru, warna pink, warna orange. Kemudian ketikkan bilangannya seperti itu. Ada lagi? Mungkin saya tunggu. Nah, jadi pembelajaran kita di masa PJJ, anak-anak bisa berkolaborasi, Bapak Ibu. Tidak hanya kita, anak-anak nanti hafalkan ya, bilangan prima itu apa. Ya, Miss, 2, 3, 4, misalnya. 2, 3, 5. Jadi anak-anak itu hanya menghafalkan. Nah, kalau seperti ini, kita bisa saling tanya jawab nih, Bapak Ibu. Benar nggak nih kalau Pak Anto 5 itu bilangan prima. Bilangan prima itu apa ya, anak-anak? Oh, bilangan prima itu ini, Miss. 33 benar nggak? Sambil anak-anak diajak berinteraksi, kemudian menganalisis nih jawaban teman-temannya. Benar nggak anak-anak? Misalnya, Pak Imam ini bilangan komposit 33. Nanti ada temannya yang menjawab, oh itu Miss belum tepat misalnya. Jadi ini kita bisa kita bisa manfaatkan Bapak Ibu. Itu mungkin Bu Dina bisa diklik dulu yang bagian itu tadi kecoret ya? Iya. Nah, Ibu Diana terima kasih. Oke, 5. Bisa bilangan yang lain? Ini ada yang 2, ada yang 5 sudah sama. Mungkin bilangan prima kan ada 2, 3, 5. Oke, Ibu Sri terima kasih. Ibu Sri 6. Oke. Ini Ibu Fetri mungkin ya, atau Pak Fetri. 11. Oke, terima kasih. Pak Imam 33. Bu Yuyun. Nah, di sini juga kita sambil secara langsung kita bisa memberikan apresiasi kepada anak-anak. Oh, terima kasih ya. Anak-anak sudah ikut ambil bagian. Nah, kemudian anak-anak yang lain kita bisa ajak tanya jawab. Kira-kira jawaban temannya betul nggak Ibu Hana 37? Nah, mereka menjawab, oh belum tepat Miss misalnya. Karena bilangan prima itu seharusnya seperti ini. Jadi tidak hanya di PJJ, anak-anak kita hafalkan ya, misalnya. Itu kan membosankan menurut saya. Jadi anak-anak bisa sambil ke tahap pembelajaran yang lebih tinggi, menganalisis jawaban temannya nih. Nah, Ibu Siska nih, Ibu Siska kira-kira benar nggak jawabannya 19?
bilangan prima. Oke, terima kasih. Nah, Pak Sunarto, 13. 13 masuknya ke bilangan komposit nih, anak-anak betul nggak nih? Nah, ini materi kelas 4 ya, Bapak Ibu, tentang bilangan prima. Anak-anak dikenalkan apa itu bilangan prima, perbedaannya bilangan prima dengan bilangan komposit. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkolaborasi di Google Jamboard ini. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian refleksi nih Bapak Ibu. Refleksi mungkin bisa Bapak Ibu menggunakan sticky note lagi, menggunakan nama, hal baru apa yang sudah dipelajari di sesi workshop ini. Oke, biasanya saya begitu Bapak Ibu. Untuk anak-anak saya selalu memberikan satu lagi tips untuk Bapak Ibu, refleksi atau anak-anak diminta untuk memberikan feedback apa yang sudah dipelajari, kemudian saran berikutnya. Jadi kita bisa tahu nih, berikutnya anak-anak maunya seperti apa ya pembelajaran kita, apakah ada yang kurang, apakah ada hal baru yang mereka pelajari, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu saya minta lagi untuk berkolaborasi di sini Bapak Ibu. Ini kan halaman pertama, kemudian ke halaman kedua. Hal baru apa saja yang sudah dipelajari di workshop ini, atau mungkin ada inspirasi yang akan diterapkan di pembelajaran di semester 2. Saya tunggu mungkin Bapak Ibu. Atau bisa dikasih contoh aja Bu Nita? Iya, Biar... seperti tadi Bapak Ibu, misalnya saya, apa hal barunya? Oh, membuat permainan menggunakan, sudah ada itu Bapak Ibu, menggunakan Bitmoji dan Google Slide misalnya. Oke, terima kasih yang sudah ikut. Nah, oke, bisa diperbesar Bapak Ibu. Nah, kita kalau mau edit kita tinggal oke. Nah, oke, terima kasih. Ini belum ada namanya nih, yang membuat presentasi yang menarik menggunakan Bitmoji. Oke, terima kasih Ibu Sri. Oke, menggunakan Bitmoji untuk belajar asik. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu yang mau saya bagikan. Mungkin bisa Bapak Ibu terinspirasi juga untuk menggunakan kombinasi ini. Menurut saya memang sangat cocok untuk anak sekolah dasar. Nah, di sini ada Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Oke. Berikutnya ada Ibu Diana, belajar publish Google Slide. Oke, jadi bisa di-post sebagai games. Iya, betul Ibu. Jadi karena kalau kita mempostnya dengan link yang berbeda, nanti ke anaknya bukan munculnya sebagai games, malah sebagai slide presentasi, seperti itu. Oke, terima kasih untuk Ibu Diana, Ibu Ana, Pak Imam, Ibu Sri. Sambil kita tunggu. Oke. Masih banyak sebenarnya mau saya sharingkan. Mungkin sampai di sini kali ya. Sharing saya hari ini. Nah, ini juga board games, Bapak Ibu kita bisa gunakan. Sama tadi menggunakan yang hyperlink tadi ya, Bapak Ibu. Kita bisa masukkan link videonya. Pertama harus menonton video, kemudian harus mengerjakan soal, link Google Form-nya kita masukkan. Jadi anak-anak merasa, oh pembelajaran matematika itu ternyata seru loh. Nah, oke, terima kasih untuk Pak Anto. Katanya membuat Google Slide dengan fitur Bitmoji itu asik. Iya, betul. Nggak bosan-bosan karena berbagai macam ekspresi itu ada di Bitmoji.
Mungkin Bapak Ibu juga bisa membuat seperti ini, kelas virtual. Nanti bisa kan link misalnya pembelajaran, website yang harus dipelajari, kemudian link Google Form, dan lain-lain bisa diselipkan. Jadi ada yang berbeda. Oke. Saya tunggu lagi untuk refleksinya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu. Mungkin sekian sharing dari saya. Oh, udah tuh. Iya, saya lanjutkan dengan ke Ibu Ana ya. Silakan Ibu Ana. Mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin ya, silakan Ibu yang ingin bertanya. Enggak. Ibu ini Bu Misal, Bu Eka mungkin sedikit punya kesulitan, yaitu tidak bisa nulis punya saya, Miss, katanya. Di bagian apanya? Anda Miss ternyata terganggu sinyal gitu. Oh iya. Udah bisa Memang ya. Iya betul, memang perlu ini Bu. Sinyalnya harus kuat. Oke. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan Bapak Ibu atau mungkin ada yang sudah melakukan yang saya sharingkan? Atau ada Punyanya yang masih Miss mungkin bisa kesulitan? dibagikan sebagai contoh atau Oh iya. gimana Iya, sumber gitu nanti. Iya siap Bu. Nanti akan di-share di grup ya, Ibu. Iya, semoga bermanfaat dan anak-anaknya menjadi lebih menanti-nantikan PJJ Matematika. Oke. Mungkin Bapaknya mungkin ada sepatah dua patah kata dari Ibu Misel memberi semangat untuk kita semua gitu. saya stop share dulu kali ya, Bu. Ya. Oke. Ya, saya stop share dulu. Oke, untuk Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk waktunya sudah belajar bersama. Kita saling berbagi di sini sama-sama belajar. Saya ingin memberikan sedikit satu patah dua patah. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu, lakukanlah dengan hati, Bapak Ibu, karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan hati, memang tujuannya untuk murid, pasti akan sampai juga nanti terasa oleh siswa-siswa kita, seperti itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu Guru, teruslah belajar, karena belajar tidak mengenal usia. Walaupun mungkin usia kita sudah misalnya sudah cukup atau ya maksudnya tidak lagi muda, belajar itu panjang hayat Bapak Ibu. Jadi teruslah belajar, Bapak Ibu Guru terus semangat dan terus memberikan yang terbaik untuk siswa kita. Terima kasih. Sampai ketemu di pelatihan berikutnya, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Ya, terima kasih. Ya.